Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Poi Do Game. Kali ini kita akan belajar menggunakan RPG Maker, yaitu RPG Maker MV dari Kadowa Corporation tahun 2015. Oke, karena di sini ada tampilan project. Sebelumnya kita bikin dari awal dulu, yaitu kita klik file bagian pojok atas, new project. Nah, di sini kita diberikan kayak pengisian kayak gitu. Di sini kita ketik nama game yang mau kita buat, misalnya game petualangan mau bikin apa ya? Game petualangan misterius. Kita ganti game apa ya? Terserah aja deh, terserah kalian mau namanya apa. Kalau aku petualangan Kibo. Oke. Petualangan Kibo. Bagian 1. Kalau di sini aku ganti petualangan Kibo. Oke, di filenya di sini aku di Asus dokumen games. Oke. Nah, di sini RPG Maker MV-nya lagi memproses apa aja yang diperlukan kayak gitu, kayak pilihan-pilihan apa aja yang udah disediakan RPG Maker MV diunduh dulu kayak gitu di new project ini. Nah, untuk tampilan yang pertama mungkin kalian akan bingung, tapi jangan bingung. Gimana ya? Oke. Nah, di sini pada new project itu akan tampil seperti ini. Hijau, lalu ada karakter di tengahnya kayak gini. Nih. Untuk pertama-tama ini kita akan berkenalan apa aja sih bagian-bagian penting yang ada di RPG Maker MV. Yang pertama ada di atas ini tulisan-tulisan, yaitu di sini yang pertama ada file, edit, mode, draw, scale, tools, game, sama help. Nah, yang pertama kita akan bahas file dulu. Di file ini tadi kita bikin new project atau project baru, itu di bagian sini. Maka akan tampil pengisian judul game kayak gitu. Open project ini digunakan kalau kalian udah punya project sebelumnya yang udah kalian save, tapi kalian mau buka lagi kayak gitu di open project. Close project, keluar dari project yang ini. Save project, menyimpan perkembangan. Ini nggak usah, ini exit RPG Maker MV ini nggak perlu kita bahas karena bisa aja tuh keluar dari RPG Maker MV kayak gitu. Sini ada edit, ada undo, cut, copy, delete, find kayak gitu. Mode, di bagian mode ini ada map, ada event. Kalau map ini kita menghias map di game yang akan kita buat. Kalau event itu menambahkan sebuah event atau reaksi-reaksi tertentu pada game nanti yang akan dimainkan atau dijalankan sama player kayak gitu. Ini untuk draw tuh menggambar mapnya kayak gitu. Lalu ada scale, zoom in, zoom out, database, dan seterusnya. Tapi biasanya aku lebih sering menggunakan di gambar-gambar yang ini. Nih yang ini. Oke, aduh, maaf ada keanehan. Kayak di sini new project, di sini kayak open project. Nah, ini versi gambarnya dari tulisan-tulisan yang di atas tadi kayak gitu. Udah paham bagian sini, kalian akan mudah untuk mengoperasikan RPG Maker MV kalau udah paham yang bagian ini. Lalu kita masuk ke menggambar map. Di sini di RPG Maker MV sudah disediakan beberapa objek kayak batu-batu kecil kayak gini di air, lalu ada pohon-pohon kecil, lalu di sini ada kayak bangunan-bangunan, ada pohon-pohon gede kayak gitu. Ini udah disediakan sama RPG Maker MV.
Jadi kalian gak usah bingung kayak gitu. Kalau R-nya aku akan jelaskan di pertemuan yang lain. Yang pertama kita belajar bikin map. Tapi untuk belajar bikin map, kita perlu mengklik ini, yang gambar ini, atau biasanya di draw ada juga, di mode map F5 kayak gitu. Tapi kita langsung klik aja yang ini, plep. Nah, hilang kan garisnya. Karena kalau untuk gambar map itu bakalan kayak semua area ini kita bisa gambar kayak gitu. Nih karakternya juga jadi kubas kayak gitu, jadi redup. Nah, beda kan? Kalau ini memberikan event, kalau ini gambar map. Hari ini kita gambar map dulu. Yang pertama aku mau nambahin pohon-pohon kecil ini. Nah, tadi kita kan ada melihatnya, ada gambar pensil, ada gambar kotak kayak gini, gambar bulat, kuas kayak gini, sama yang hitam kayak gini. Ini aku akan jelasin fungsi yang pertama, yaitu gambar pensil ini. Nah, kalau gambar pensil itu hasilnya kayak gini. Ini kita klik aja nih di bagian layar atau area yang mau kita beri pohon. Nih, lalu bisa random kayak gini, random kayak gini. Nih kalau pakai pensil. Lalu kalau pakai yang ini, kita coba di bagian sini. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung memberikan seluruh area yang kita mau beri pohon kayak gitu. Nah, kayak gini jadinya. Misalnya kayak gini. Tapi ini objeknya kaku sih, nggak random kayak gini. Kalau pakai ini, kalau pakai yang bulat, kita coba di sini. Nah, bentuknya kayak oval kayak gitu. Tapi walaupun bentuknya nggak oval banget ya. Nah, kayak gini. Kalau pakai yang bulat. Kalau yang ini, boom, langsung pohon semua. Area yang bakalan jadi pohon semua kayak gitu. Kalau yang ini ngasih bayangan di area yang mau kita kasih bayangan. Iya. Nih, kayak gitu. Oke. Kita coba di sini yang bagian bayangan. Tapi ini penggunaan ini tergantung sudut pencahayaan ya. Kalau bayangannya dekat sini, berarti cahayanya di situ, di pojok situ, ujung-ujung. Intinya tergantung selera kalian masing-masing kayak gitu. Kalau ngapus juga bisa sih, nih. Ngapus bayangan yang udah diberi bayangan. Waduh. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke objek yang lain. Tadi ada pohon. Ini kita bersihin dulu ya. Bentar. Oke, aku mau pakai ini aja deh. Nah, ini aku hapus dulu karena aku mau bikin pohonnya tuh random. Jadi aku pakai pensil, lalu ini sini random aja kita bikinnya. Jadi kayak nuansa game itu kayak kerasa kayak gitu. Iya, di hutan-hutan belantara. Nah, kayak gini. Oke, lanjut ke bagian sini. Aku mau ngasih ada kayak kastil kayak gitu. Gak usah kastil. Nah, ini kalau kalian mau ngambil objek yang ada di sini, kalian klik aja area atau gambar objek apa yang kalian mau. Misalnya aku pohon nih. Nih aku ngeklik cuma di sini. Klik di bagian gambar pohonnya. Kalau area objeknya itu luas kayak gini, ini contohnya kastil kan ada macam-macam nih. Kalau aku mau yang ini, maka aku bakalan blok dulu area gambar yang aku mau, area objek. Nah, kayak gini. Tapi kalau aku blok semuanya, nih kayak gini. Nih, misalnya nih, aku blok semuanya kan, hasilnya bahkan kayak gini. Nah, hancur dong. Iya, hancur. Jadi kita fokus ke satu objek dulu. Misalnya kayak gini. Ini kecil nih, jadi satu klik aja. Jadi nggak perlu diblok. Tapi kalau udah gede kayak gini itu harus diblok. Contoh yang lain aku blok ya. Ini misalnya piramid. Sini. Nah, kayak gitu. Ini lagi nih yang gede. Nah, kalau gede ini kan aku gak bisa satu klik. Jadi harus diblok dulu. Lalu gambar bagian C, ini ada pohon. Nih, kayak gini.
Oke. Dan objek-objek lainnya kalian bisa lakuin atau terapin sendiri di RPG Maker kalian, di project kalian masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Kali ini kesimpulannya adalah kita belajar bagaimana cara bikin game dari mengenal tools yang ada di RPG Maker MV. Ada file edit, mode, draw, scale tools, game sama help dan gambar-gambarnya. Lalu kita belajar gambar map kayak gitu, ngasih hiasan-hiasan pada map. Mungkin untuk penambahan event itu di pertemuan yang akan datang. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.